Gen Z di Nepal bikin Nepal membara, penguasanya tumbang saudara. Malah ada menteri DPR-nya, mereka dibuang ke sungai. Aduh, Konoha aman, damai, rukun ya kan, nyaman ya kan, tenang-tenang aja ya kan. Nah, Konoha itu. Nah, bahkan rumah mantan Perdana Menteri Nepal itu dibakar massa. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada hari ini saudara, Kamis 11 September 2025. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak, mana otak Gen Z yang ada di Nepal? Waduh, membara Nepal. Tapi kalau Gen Z yang ada di Konoha gimana ya? Rebahan, scroll TikTok, joget-joget gak jelas ya kan. Gen Z di Nepal bikin Nepal membara, penguasanya tumbang saudara. Malah ada menteri DPR-nya, mereka dibuang ke sungai. Aduh, Konoha aman, damai, rukun ya kan, nyaman ya kan, tenang-tenang aja ya kan. Nah, Konoha itu. Nah, bahkan rumah mantan Perdana Menteri Nepal itu dibakar massa di Kathmandu. Istrinya tewas terjebak di dalam rumah yang dilalap api. Waduh, ini chaos yang ada di Nepal membuat Perdana Menteri terpaksa mundur juga dari jabatannya saudara. Sementara militer kini turun tangan mengambil alih keamanan nasional. Yang namanya kekuasaan tanpa keadilan pasti runtuh, cepat atau lambat kan begitu kan. Itu juga akan terulang di Konoha. Apakah begitu atau gimana? Kalau misalnya rakyat terus dipermainkan, mau pakai kekuatan apapun ya kan, mau pakai kekuatan yang bentuknya gimana pun ya kan, kalau rakyat udah bicara ya habislah itu kekuatan ya kan. Awas ya, apinya merambat ke Indonesia, Nepal. Karena pejabatnya banyak oknum ya kan, tidak peduli kepada keluhan masyarakat. Menteri Keuangan baru menjabat aja dilantik udah ngomong banyak klarifikasi, banyak minta maaf ya kan. Yang ujung-ujungnya kayak Yakut, kayak Nadiem Makarim ya kan, hanya peduli pada kantong pribadi dan perut yang tebal dan tambah gendut. Apakah begitu? Aduh. Yang gentle itu jelas Perdana Menterinya mundur demi adanya kekeosan untuk bandara. Kalau di Konoha emang si pensiun, tapi udah beres jabatannya, tapi anaknya yang maju ya kan, mantunya maju jadi gubernur, iparnya maju, saudaranya maju, adiknya maju, kakaknya maju jadi ketua partai. Dan lain sebagainya macamnya. Yang jelas bagi Konoha ini harus dijadikan sebagai ikhtibar. Nah, harus jadi renungan, itu juga kalau punya otak. Harus jadi ngaca-ngaca, itu juga kalau punya kaca ya kan. Agar tidak sewenang-wenang membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Beda dengan sistem Islam kafah saudara. Sistem kepemimpinan Islam menegakkan keadilan karena bersumber dari aturan yang maha adil. Dalam Islam kafah, negara ditegakkan di atas landasan hukum, yaitu hukum yang maha adil, syariat Islam. Tidak ada tebang pilih, semua sama di mata hukum. Baik rakyat maupun seorang penguasa sama. Gambaran keunggulan sistem hukum Islam kafah dan peradilan itu yang paling utama, yang tidak ditemukan pada aturan demokrasi ala barat Yunani kuno. Bersumber dari hukum Allah yang menjamin keadilan. Islam kafah mampu ya kan, luar biasa menegakkan hukum seadil-adilnya, menegakkan aturan seadil-adilnya, menegakkan yang namanya regulasi dan undang-undang seadil-adilnya. Tidak ada jual beli hukum, tidak ada hukum ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, direvisi sekepentingan para pemilik modal, cukong, nggak ada. Kalau dalam sistem peradilan sekarang tidak punya sumber hukum yang jelas. Hukum berasal dari akal buatan manusia, akal makhluk yang serba terbatas. Itu pertama. Kedua, syarat dengan jual beli kepentingan praksi, kepentingan preketek ya kan, asing maupun asing. Kemudian ketiga, adanya banyak peradilan banding yang bertingkat yang tidak memberikan kepastian hukum. Walhasil, selama sistem hukum dan peradilan ala barat demokrasi Yunani kuno ditegakkan, bukan gak mungkin Konoha nasibnya akan sama seperti Nepal. Apakah begitu? Komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.